Sebenarnya belum ya, Amirul, Muhammad, Pak Ismail, Dania, Najwa, Nalamis, Soleha, belum sen, Siti Rabia, Aulia Suci, Lutfi Aldo, Nita, Mifta, Nabil Ananda, Dea Aprilia, Pratama Aditya, Muhammad Fahril, Efron Okta, Salsabila Alwas, Nurul Askia, Tri, Larista, Alta Farid, Atika Ramadhani, Katarina, Naila Syaira, Pati Fatul, Tira Satriani, Raisa Safina, Septi Jasmine, El Priska, sama Baginda Putra. Itu masih alfa. Jadi silakan yang belum absen dia absen segera. Oke, kita masuk ke topik yang berikutnya itu tentang processing ya. Processing dan kegagalan radiografi. Ini sedikit dibahas sedikit tentang beberapa macam kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi di bidang ketika pengambilan foto ya. Terutama kalau kegagalan itu lebih sering terjadinya kalau yang pakai konvensional lebih banyak sering terjadi kegagalan itu di prosesnya. Tapi kalau yang digital apa? Kalau di konvensional lebih banyak sering terjadi kegagalan itu pada processingnya. Ya. Tapi kalau pada digital lebih banyak terjadi kesalahan itu pada saat pengambilan itu biasanya ya. Karena kalau yang digital kita kan nggak ada processing lagi. Tapi kalau seandainya ke konvensional, processing manual itu yang membuat sering banyak terjadinya kesalahan yang menyebabkan kegagalan pada hasil. Ya. Pertama kita masuk dulu kepada processing. Processing itu ada radiograf itu ada yang kimia, ada yang digital. Kimia tuh bisa pakai manual, bisa pakai yang otomatis. Nah, sebenarnya untuk processing yang kimia ini sebenarnya sudah jarang ya, sudah jarang mungkin yang pakai ya. Tapi dari kolegium masih menjadikan ini sebagai bagian daripada kurikulum. Makanya ini masih diberikan juga ya. Jadi yang processing kimia itu kan yang memakai bahan-bahan itu ya, developer dan fixer, dan pakai kamar gelap juga. Tapi kalau dilihat di klinik-klinik instalasi radiologi sekarang itu sudah mulai jarang yang pakai gitu ya. Tapi dari kolegium secara pendidikan dia masih memasukkan dia di dalam kurikulumnya yang harus diketahui oleh mahasiswa S1. Makanya harus tetap diberikan ya tentang processing kimia ini. Oke. Untuk processing kimia sendiri nanti ada yang kimia, ada yang processingnya yang manual ya. Ada yang digital, ada yang manual. Kalau yang otomatis, dia menggunakan mesin ini, dia tetap ada cairan-cairannya di sini ya. Jadi ada mesin seperti ini, film yang sudah jadi itu, yang sudah kan ada pakai film konvensional gitu ya, dimasukkan ke dalam ini, tapi dibukanya nanti di dalam ini. Film itu kan ada bungkusnya. Nih. Kalau film konvensional itu ada bungkus-bungkusnya, nanti di SL nanti ada dia akan dilihat lagi seperti apa bungkus-bungkus apa, bungkus yang film konvensional itu apa-apa aja isinya. Karena dia ada beberapa lapisannya tuh. Ya, nanti di SL ada disampaikan. Ya. Jadi bungkusnya itu dibukanya di dalam ini, tidak boleh terkena matahari. Kalau terkena matahari atau terkena cahaya hangus dia. Ya. Sama bagi saya nggak tahu nih adik-adik masih ada yang hobi fotografi ya, tapi fotografinya pakai film gitu. Nah, bukan yang digital ya, seperti yang sekarang banyak yang ada sekarang. Tapi kalau yang zaman dulu kan orang pakai fotografi itu pakai film gitu ya, ada filmnya yang ada kayak dia roll. Gitu. Itu kan nggak boleh kena cahaya tuh. Kalau kena cahaya hangus dia, nggak bisa dipakai lagi. Nah, jadi begitu juga dengan yang film konvensional itu. Jadi dibukanya itu di dalam mesin ini dia. Makanya nanti biasanya tangannya disarungkan ke dalam sini. Ya. Nanti baru di mesin ini nanti
film itu akan berjalan nanti. Masuk ada cairan developer, nanti ada dicuci pakai air, masuk lagi kepada fixer, nanti baru keluar di ujung. Jadi tugas operator hanya melepas bungkusnya dan menempatkannya di ujung ini. Nanti baru hasilnya diterima di sini. Nah, jadi operator tidak ada campur tangan di dalam masukkan ke masing-masing cairan ini. Tapi kalau yang manual, operator sendiri yang mencuci-cucikan di dalam cairannya itu sendiri. Cuman untuk melakukan yang manual ini kita memerlukan kamar gelap. Ya. Kalau di sini kamar gelapnya karena yang kecilnya aja, jadi tangan operator aja yang masuk. Tapi kalau yang pakai yang manual seperti ini, memang membutuhkan ruangan khusus dia. Jadi ruangan itu hanya ada kayak cahaya-cahaya merah gitu ya. Jadi kalau seandainya Dedek pernah nonton film-film pembunuhan yang berantai itu kan ada ya, dan menjejerkan foto-foto korbannya di dalam ruangan yang ada cahaya gelap, cahaya agak merah-merah sedikit. Nah, di ruangan seperti itulah nanti melakukan pencucian, prosesan foto yang konvensional gitu. Ya, jadi di sini akan ada dua cairan nanti. Ada cairan developer, ada cairan fixer namanya. Di samping nanti ada dipakai lagi cairan eh, apa air untuk mencucinya. Ya. Jadi processing digital itu kalau yang digital sama-sama ini ya, menampilkan objek yang tiga dimensi menjadi dua dimensi. Cuma kalau di digital kan hitungannya pakai pixel dan voxel ya. Jadi kalau yang dua digital itu pakainya pakai pixel, kalau yang CBCT itu yang voxel itu ya, kayak kubus gini ya. Jadi itu yang di apa ya merubah objek yang tiga dimensi menjadi dua dimensi. Nah, itu yang digital. Kemudian processing kita balik lagi ke processing yang tadi, yang manual, yang konvensional, itu mengubah gambaran laten dan gambaran tidak tampak dari film yang sudah terpapar sinar X menjadi gambaran radiogram yang visible atau tampak. Di sini ada beberapa tahapan. Ini yang konvensional deh ya. Ini yang saya sampaikan tadi, ini sudah jarang digunakan, tapi dari kurikulum masih memasukkan dia sebagai bahan pembelajaran. Jadi maksudnya di sini ketika ujian masih sering ditanya-tanya gitu. Jadi tolong tetap dipelajari juga, dihafal juga ya. Jadi tahapan processing manual itu ada tahapan developing, rinsing, fixing, washing, drying, dan mounting. Ada 6 tahapan di sini. Developing itu pakai developer, rinsing itu pakai air, fixing itu pakai fixer, washing itu pakai air. Jadi yang cairan itu hanya dua di sini, developer sama fixer. Rinsing dan washing ini pakai air biasa nih, pakai air mengalir. Ya, rinsing dan washing. Walaupun istilahnya beda, tapi dia sama pakai air. Kemudian drying untuk dikeringkan, mounting pemasangan pada film maut. Ya, kita masuk satu-satu. Pertama developing. Ini memakai cairan developer. Memasukkan film dalam cairan developer selama 5 sampai 10 detik. Detik hitungannya detik, cepat. Ya. Kalau under di sini filmnya akan berkabut kayak putih, tapi kalau over develop dia akan jadi hitam. Makanya dia harus pada apa tahapan waktunya yang pas gitu deh ya. Tidak boleh waktunya kurang, tidak boleh juga waktunya lebih. Kalau waktunya kurang, dia akan berkabut gitu ya. Kalau waktunya lebih atau overdevelop, dia akan jadi lebih hitam. Jadi waktunya hanya 5 sampai 10 detik. Fungsinya adalah untuk mengurangi semua ion silver halida pada kristal yang terekspos dan mengubahnya menjadi butiran peroksida dan silver metalik. Itu secara fisikanya ya. Kalau kandungan bahan-bahannya ada bahan aktivatornya, ada reducing agentnya, ada restrainernya, ada preservatornya, ada solventnya. Jadi masing-masing itu ada fungsi dari bahan-bahan yang terkandung di dalam developer itu sendiri. Jadi eh, kalau adik-adik nanti masuk ke ruang apa ruang konvensional itu ya kalau kena kena cairan tuh kalau bajunya putih itu biasa keluar keluar tuh sudah jadi kuning itu kalau kena ciprat-ciprat cairan-cairan itu ya cairan developer atau fixernya itu ya. Jadi hati-hati juga ketika menggunakan cairan-cairan kimia ini ya. Kalau ini nanti silakan dihafal-hafal aja ya fungsinya ini. Kemudian masuk kepada rinsing. Rinsing itu pakai air biasa dengan air mengalir. Jadi setelah tadi pakai developer selama 5 sampai 10 detik, kemudian dibilas dengan air karena mengalir untuk menghentikan proses developing dan membersihkan sisa-sisa developer. Jadi cuci dulu, ya. Memegang film itu tidak boleh di tengahnya deh ya. Yang dipegang itu adalah pinggirnya. Jadi pinggirnya kita pegang. Kalau ada pegang tengahnya nanti tercetak sidik jarinya. Ya, yang dipegang itu adalah pinggir filmnya. Ya, harus hati-hati gitu ya. Nah, dicuci setelah dari developer selama 5 sampai 10 detik, masukkan lagi ke rinsing dicuci dengan air. Setelah dicuci masuk lagi ke fixer. Ini fungsi untuk fixing, mencelupkan film dalam larutan fixer selama 10 menit.
Kalau tadi 10 detik, tapi kalau di Pixar ini 10 menit. Nah, di sini lama. Dia untuk memfiksasi gambaran yang sudah ada tadi. Ya. Misalnya untuk menurunkan kisah Sifal Halida yang tidak terproses selama developing. Kata lain, kisah kristal Sifal Halida yang tidak tersensitisasi oleh sinar X. Ya, jadi untuk memfikkan gambaran tadi. Jadi di sini membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk proses fix ini. Kemudian setelah fixing ini, kita cuci lagi. Ini kandungan-kandungannya ya. Kandungan-kandungan dari electron fixer. Kemudian baru dicuci lagi pakai air. Ya, sampai bau asam dari electron fixer menghilang. Itu untuk menghilangkan sisa fungsi, untuk menghilangkan sisa-sisa electron fixer. Jadi yang eh, apa tadi? Rinsing tadi ya, rinsing dan washing itu sama ya, sama-sama menggunakan air, cuman istilahnya aja yang berbeda dalam penggunaan. Jadi setelah developer dicuci, setelah diperiksa dicuci lagi. Baru berikutnya dikeringkan. Menggunakan hair dryer atau kipas atau apa, itu bisa terserah aja gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mounting. Mounting itu pemasangan film pada film mount. Jadi kalau film sudah jadi, misalkan seperti ini, dipasangkan nih pada kalau bagi adik-adik yang pernah foto di Pramita kan ada tuh ya, kertas-kertas kayak kayak amplop itu dibolong-bolongin sama orang itu. Ah, itu namanya mounting tuh, pemasangan film pada film mount. Oke. Itu tentang processing. Walaupun yang tadi itu sudah elemen ketinggalan gitu ya yang konvensional tapi cuma dihafal-hafal juga karena untuk di ujian masih sering ditanyakan juga processing yang manual tadi. Ini beberapa kesalahan atau kegagalan gambaran radiograf. Nah, yang gambaran-gambar ini kadang sering terjadinya ketika melakukan processingnya itu tadi. Ya, pertama radiograf dengan goresan radiolusen. Ini bisa terjadi karena film tergores kuku atau benda lainnya, film tertekuk atau pertahanan film, goresan penjepit film, atau terkontaminasi developer yang pekat, atau percikan larutan developer. Jadi kan kebanyakan kegagalan-kegagalan ini kan terjadi pada processing konvensional tadi ya. Nah, jadi kalau yang pakai digital untuk kesalahan-kesalahan ini dapat diminimalisir nih. Jadi, misalnya kayak pakai konvensional memang risikonya jadi lebih banyak gitu ya. Kemudian terdapatnya radiograf dengan cap jari, ini saya sampaikan tadi. Memegang film itu tidak boleh di tengahnya, tapi di pinggirnya kita pegang, di sisi-sisi pinggirnya, ya. Biar tidak tercetak sidik jari seperti pada gambar-gambar ini ya. Kalau kita pegang tengahnya akan tercetak sidik jari, dan itu tentu akan mempengaruhi hasil pembacaan. Kemudian ada graf dengan gambar jaring atau pola alur ban, penempatan film terbalik. Nah ini seperti ini nih, kalau film terbalik. Kalau film konvensional itu akan ada tinfoilnya nanti. Kalau kita terbalik memposisikan film, yang terfoto itu adalah tinfoilnya dulu. Nah, kalau tinfoil yang terfoto nanti akan tercetak seperti ini. Jadi seperti kayak ada gambaran-gambaran jejak-jejak seban mobil gitu ya, bergerigi. Nanti di SL ada itunya nanti deh. Ada akan melihat nanti lapisan-lapisan film tuh nanti. Yang mana yang filmnya, yang mana yang karbonnya, yang mana yang tin foilnya. Nanti di SL akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Ya. Tapi tin foil itu harus ada deh ya, karena tin foil itu ada fungsinya juga nih. Ya. Fungsi tin foil itu adalah ada si hambur yang setelah melalui jaringan tubuh eh, bisa ditahan oleh tin foilnya itu. Ya. Jadi ada fungsi juga tinfoil itu bukan 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 sembarang ditaruh di situ aja. Tapi yang cuman yang kerjaan kita adalah jangan sampai terbalik menempatkan eh, film di dalam kabel pasien. Kemudian ada lagi concutting. Nah, kalau concutting ini adalah murni kesalahan daripada operator. Ya. Operatornya tidak tepat menempatkan film dan ini bisa terjadi pada film konvensional atau film digital karena ini bukan berkaitan dengan proses ya, bukan berkaitan dengan processing yang tadi, tapi berkaitan dengan ketika pengambilannya. Jadi cone cutting itu berarti posisi cone-nya itu tidak tepat mengarah ke film ketika dirongga mulut. Makanya terjadinya cone cutting. Jadi ada separuh yang terfoto. Separuh lagi ini tidak terfoto nih. Jadi ada cone cutting di sini. Gambar yang terpotong. Kemudian ada lagi film terlipat. Ya mungkin waktu XL yang pertama ada kemarin sudah dengar tentang dilaserasi deh. Dilaserasi itu kan akar yang bengkok. Nah kadang ada juga kesalahan operator. Filmnya terlalu tertekuk. Gambar akar giginya seperti mengalami dilaserasi. Padahal di akar giginya normal, cuma itu hanyalah kesalahan operator. Jadi lebih hati-hati nanti. Kalau seandainya ada ragu, ini delaserasi atau kesalahan foto bisa jadi. Kalau bisa konfirmasi ulang aja fotonya, ya. Jangan sampai salah nanti mengidentifikasi. Karena waktu di kecuali kalau di laserasinya 90 derajat ya, kan 90 derajat sudah pasti lah jarang tuh ya. Apa sudah pasti anomali dentalnya, bukan kesalahan foto. Tapi kalau yang dilaserasinya agak melengkung-melengkung seperti ini, ya, ini sering disalahartikan sebagai dilaserasi, padahal itu hanyalah kesalahan daripada
operatornya ketika menempatkan film dalam gangguan pasien. Atau operatornya benar, tapi si pasien terlalu menekan filmnya. Jadi ada beberapa faktor di sini yang bisa mempengaruhi kesalahan-kesalahan itu. Ya. Kemudian ada lagi film yang terpapar dua kali. Jadi ketika film yang sudah diekspos pertama, kemudian belum masih diekspos lagi sampai kedua kali gitu ya. Ya kan terjadi superimpos gambarannya. Misalkan pada kasus-kasus ini sudah difoto untuk gigi anterior mandibular. Ternyata pakai lagi untuk gigi posterior. Jadi ada gambaran yang double-double superimpos. Kemudian ada noda-noda putih pada radiograf. Ini bisa terjadi karena adanya larutan fiksasi ya. Jadi kalau kena percikan-percikan fixer, padahal belum saatnya masuk ke fixer, sudah kena percikannya, nanti akan memberikan noda-noda putih. Kemudian ada lagi emulsi tergores, adanya kayak benda objek roda tertanam dalam jaringan, kemudian benda atau objek roda pada akuam. Jadi kasus-kasus ini dapat memberikan gambaran noda-noda putih pada radiograf. Kemudian retikulasi pada radiograf ini karena perbedaan suhu yang tajam antara lautan developing dan lautan air pencuci. Jadi seperti gambaran putih-putih juga ya berkabut gitu ya. Kemudian radiograf tidak lengkap. Radiograf lengkap tidak lengkap ini terjadi karena film kontak dengan hanger atau sisi pencuci. Ini biasanya terjadi pada yang konvensional tadi juga ya, proses yang konvensional. Kemudian penempatan film yang kurang tepat. Biasanya kalau ini baru kesalahan dari ketika operatornya menempatkan film. Kemudian sebagian film tidak masuk ke dalam catatan developer, kegagalan penempatan film sejajar dengan dataran pulsar dan angulasi vertikal terlalu kecil lah, yang akan menyebabkan terjadi pemanjangan. Jadi ada kalau misalnya film kita salah juga menempatkan gigi itu jadi lebih pendek atau lebih panjang nanti ya. Itu ada kesalahan-kesalahan juga yang bisa terjadi. Kemudian radiograf yang terlalu putih, yang tadi ya. Kalau under biasanya dia terlalu putih. Kalau yang over baru dia gelap. Ya. Radiograf terlalu putih karena under exposure. Kemudian developing yang terlalu singkat atau underdevelop. Kemudian terlalu developer yang rendah, konsentrasi developer yang lemah, lautan developer yang terlalu dingin, kualitas film yang jelek, voltase dan yang miliampernya yang kurang. Jadi yang under itu biasanya memberikan gambar yang agak putih atau berkabut. Ya. Kemudian ada gambar yang kabur ya, kurang jelas, ada pasien bergerak ketika expose, atau filmnya atau tutupnya bergerak. Gambar yang terlalu pendek atau terlalu panjang karena angulasi vertikal yang salah, itu biasanya kesalahan operator menempatkan film dan angulasinya. Karena film tertekuk dalam gambut. Kemudian ada lagi gambar yang buram karena adanya sisa logam posisi dan film yang kadaluarsa. Kemudian yang gambaran ada grafi yang terlalu gerak, yang over tadi ya, over expose, over develop. Nah, makanya yang kalian over itu biasanya terlalu gelap hasilnya ya. Temperatur yang terlalu tinggi, kualitas film yang jelek, dan voltase dan miliampernya yang tinggi. Kemudian gambarnya yang fogging juga rata-rata berkabut bisa terjadi karena film terekspos cahaya sebelum prosesi ini. Jadi terkena sedikit cahaya aja dia sudah langsung berkabut ya, apalagi kalau terekspos cahaya lebih banyak, apalagi kena cahaya lampu yang lama gitu ya, itu langsung terbakar hangus filmnya. Hangus di sininya maksudnya tidak bisa dipakai lagi deh, jadi filmnya dianggap sudah terbakar gitu. Tapi ini terjadi hanya kalau menggunakan film yang konvensional tadi. Kalau film digital tidak ada masalah kan? Kasus-kasusnya seperti ini. Oke. Kemudian ada lagi artefak pada radiograf, adanya struktur atau gambar yang tidak normal, ada yang tampak pada radiograf itu karena defek pada film atau film packet, membuka film pada tik yang tepat, kesalahan ketika processing dan teknik eh, penyerahan yang salah. Jadi kalau membuka filmnya kita nggak bagus juga ya, nah, itu bisa juga menyebabkan artefak-artefak atau memegang filmnya pakai penjepitnya juga salah yang tidak tepat. Itu juga akan menyebabkan gambaran-gambaran artefak di radiograf. Kemudian ini contohnya lagi yang foto panoramik. Ini kesalahan daripada instruksi kita yang tidak tepat kepada pasien. Jadi ketika kalau pasiennya bergerak, gambarnya akan jadi blur. Jadi gambarnya nggak jelas nih, gambaran giginya sama sekali gitu ya. Ya, makanya kita sampaikan, Bu, jangan bergerak selama 20 detik ya, Bu, diam aja gitu. Jadi, betul-betul diwanti-wanti kepada pasien. Kalau ini gambarannya terjadi karena pasien terlalu menunduk. Nah, jadi nanti kalau seandainya kita foto panoramik itu, dia harus ada standarnya tuh. Posisi pasien, Frankfurtnya sejajar lantai, bedanya tegak lurus dengan lantai itu harus pas. Karena kalau posisinya beda, nanti hasilnya juga akan tidak maksimal gitu. Ya. Nah, ini salah satu contohnya karena pasien terlalu menunduk, giginya jadi foto panoramik ideal itu kan posisi kayak orang senyum gitu ya. Itu posisi foto radiograf yang normal, yang standar. Gitu. Kalau ini kan seperti tajam gitu ke bawah. Itu karena terlalu menunduk.
Kalau terlalu menengadah juga nggak boleh karena nanti giginya jadi kayak orang membeli gitu jadinya foto panoramiknya. Jadi posisinya harus pas. Ya. Kemudian ada lagi kesalahan posisinya terlalu ke anterior atau terlalu ke belakang. Kalau terlalu ke depan dari titik yang seharusnya dia akan giginya jadi kecil-kecil gitu ya. Tidak terlihat. Kalau terlalu ke belakang giginya jadi lebar-lebar. Jadi memang harus pas pada vokal tune-nya. Jadi nanti kalau seandainya nanti kalau koas kan si adik juga akan melihat nanti ya. Vokal tune itu di mana posisinya atau di SL kan juga nanti akan dibahas sedikit nanti. Nah, posisi vokal tune. Jadi ada bad block yang digigit gitu ya. Jadi posisinya harus pas di sana. Oke, itu sedikit tentang processing dan kesalahan-kesalahan pada rada berat.